Halo sahabat manga One Piece, balik lagi bersama saya Albehaki di Kios One Piece. Oke, di spoiler One Piece 1015 ini tampak lebih beda dari spoiler 1015 yang kemarin. Sengaja, karena Mimin ingin menjelaskan spoiler 1015 yang alur ceritanya cenderung mendekati intuisi pribadi. Nah, langsung saja sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk sobat-sobat semua tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita mulai. Di panel 1, tempat pantai, Luffy jatuh ke laut dan tenggelam. Pertanyaannya, apakah Luffy bisa selamat? Jawabannya pasti selamat. Karena jika sang tokoh utama ini tidak selamat, maka bisa diartikan Eiichiro Oda sudah lelah dengan semua ini. Nah, pertanyaan kedua. Oke, kali ini Mimin serius. Apakah benar Luffy yang jatuh ke laut akan diselamatkan? Jawabannya adalah Luffy akan diselamatkan oleh kru tim aliansi yang akan dibahas di dalam video ini. Selanjutnya, kita menuju panel kedua, tempat alun-alun. Chopper digigit oleh Queen. Chopper menangis mendengar Luffy dikalahkan oleh Kaido. Aliansi lain juga syok mendengar berita itu. Satu persatu sekutu samurai tumbang karena hilang motivasi bertempur. Seorang Beast menertawai para sekutu dengan berteriak, "Tuan Kaido terlalu kuat buat para keroco seperti mereka." Selanjutnya kita menuju panel ketiga, tempat Sanggoro. Sanji menggunakan badan Zoro sebagai tongkat untuk memukul para keroco. Izo dan Kawamatsu mengeluhkan bagaimana berita kekalahan Luffy yang mempengaruhi mental para aliansi. Meskipun mereka belum tahu info itu benar atau palsu. Kemudian dilanjut di panel keempat, tempat alun-alun. Queen berkata dia sudah puas bermain-main dengan Chopper. Tak jauh dari sana, Perospero mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu hujan permen untuk memanah semua pasukan aliansi di tempat itu. Kemudian Queen mengeluarkan gigi baja dari mulutnya dan dia mulai mengunyah daging Chopper. Untung saja Sanji datang tepat waktu menyelamatkan Chopper. Dengan satu tendangan saja tanpa bayangan, Sanji bisa menghancurkan seluruh gigi baja Queen. Kemudian Sanji lalu mengeluarkan ajian tendangan maut yang membuat leher Queen melintir. Tapi tak hanya itu, tendangan Sanji juga melemparkan Queen ke arah Perospero. Panah dari Perospero pun seluruhnya terblok badan Queen, dan badan Queen juga menghantam tubuh Perospero. Kemudian Sanji memuji Chopper yang bisa menahan Queen sampai sejauh ini. Sementara itu Chopper masih belum berhenti meratapi kematian Luffy. Sanji menghardik Chopper dengan berkata, keajaiban pasti terjadi. Sanji lalu menendang Zoro pada Chopper dan menyuruh dia menyembuhkan mumi tak berguna itu karena dia sekuat 10 orang. Setelah ditendang orang yang bounty-nya lebih tinggi, Zoro bangun. Dia mengeluh cuma dibandingkan dengan 10 orang. Zoro berkata, kekuatanku setara 2000 orang. Sanji tak membalas ocehan si bounty kecil itu. Dia cuma berkata akan menghabisi Queen. Kemudian Queen nyengir melihat anak judge itu. Para sekutu yang ada di sana mulai bergosip, mempertanyakan kenapa Sanji itu masih bisa bertarung setelah sebelumnya dipermalukan Maria. Dan Dr. Marco menggumam bahwa inilah yang dia suka dari bajak laut topi jerami. Selanjutnya kita menuju ke panel 5, tempat di lantai 1. Di sana sudah ada Kikunujo dan Kanjuro terlihat terbaring di tanah. Shinobu tak mempedulikan Kiku yang mati dan terus berlari membawa Momo. Kaido berlari di belakang mereka.
Namun tiba-tiba dia ditusuk oleh Kinemon dari belakang. Meski kepalanya sudah hancur, Kinemon masih belum mati dan sukses melakukan percobaan terakhir untuk menyelamatkan Momo. Nah, kisah ini mengingatkan Mimin saat dulu di Panghazard. Kinemon dan Momon latihan jadi ayah dan anak agar orang-orang tak curiga. Selanjutnya Kaido bertanya pada Kinemon, mengapa dia harus berjuang seperti itu? Dia harusnya menyerah saja dan mati seperti pendekar. Kaido lalu memungut pedang Kanjuro, lalu menebas Kinemon. Momo berhasil mencuri satu cyborg milik Bao Huang. Dia tahu fungsi alat itu adalah sebagai mikrofon. Kemudian Momo mulai berteriak bahwa Luffy masih hidup. Suara bisikan yang kemarin didengar Momo adalah suara jiwa Luffy. Suara Momo terdengar ke seluruh istana. Momo, tes 1, 2, 3 dicoba. Ini Momo, saya akan mengumumkan pesan dari Bro Luffy pada kalian semua. Luffy berkata dia masih hidup dan akan kembali lagi. Jadi tetaplah bertarung. Memang perjuangan ini berat, tapi tetaplah bertarung. Minasan! Semua sekutu girang mendengar pengumuman itu. Kemudian Momo berkata lagi, Bro Luffy akan menang. Tunggu saja. Para sekutu yang tadi sudah putus asa kini tiba-tiba punya insulin baru. Chopper berhenti menangis. Sanji menendang cicak Queen. Franky tertawa. Kid tersenyum. Sementara itu sekutu aliansi nampak marah dan King menatap sekutunya satu persatu. Kemungkinan King ingin memastikan bahwa anggotanya tidak menjadi pecundang. Kemudian Kaido berhasil mendekati Shinobu dan Momo yang terjebak di lorong buntu. Shinobu mengeluarkan jurus pelapukan yang membuat lantai keropos. Kaido dengan kesal sambil memandang Shinobu yang berhasil lolos. Selanjutnya kita menuju panel ke-6, tempat di lantai 2. Di sana sudah ada Nami, Usopp dan Bos Tama berusaha lari sejauh mungkin dari Big Mom. Nami menyadari ada tonjolan aneh di klimateknya. Ternyata itu adalah potongan kecil dari Zeus yang berhasil lolos dari mulut Hera. Tak lama kemudian Law datang membantu Kid. Kid yang selalu marah memaki Law. Law membentak Kid dan menyuruh dia untuk bersikap dewasa. Law mengajak Kid bekerja sama untuk membunuh Big Mom. Selanjutnya kita menuju ke panel 7, tempat di pantai. Luffy yang tenggelam diselamatkan oleh kru Law dan akhirnya seorang tokoh utama tidak jadi mati. Dan Oda Sensei tetap ceria. Langsung saja kita menuju ke panel 8, tempat di atap. Setelah melihat Shinobu lolos, Kaido kembali naik ke atap untuk melihat kemana Shinobu dan Momo kabur. Kemudian Yamato tiba-tiba muncul sambil berteriak, Kaido! Kemudian Kaido menjawab, anak itu harusnya memanggilku dengan sebutan Abah, bukan malah nyebut nama nggak tahu adat. Yamato berteriak lagi, aku datang ke sini untuk menjadikan diriku anak yatim. Maksudnya ingin membunuh bapaknya. Nah, sebelum kita akhiri, Mimin akan meneruskan dialog Yamato dengan ayahnya versi Indonesia. Yamato, dasar tua bangka, beraninya kau membunuh calon suami masa depanku. Kaido, dasar anak kurang ajar, udah gak manggil aku dengan sebutan Dedi, sekarang udah punya calon suami. Yamato, bodoh amat, yang penting aku bahagia. Kaido, anak durhaka, kukutuk kau jadi batu. Yamato, tidak. Nah, seketika itu tubuh Yamato berubah jadi batu karena kutukan ayahnya dan disebutlah sebagai Yamato Jonggrang. Melihat yang terjadi pada anaknya, Kaido langsung menangis sambil minum sake di samping arca Yamato Jonggrang.
Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dan terhibur, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di Kios One Piece. Dan ditunggu update video selanjutnya. Bye-bye.